Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI Tutorial. Ya, di sini saya akan membuat tutorial cara pendaftaran PPDB tahun 2024-2025 di Provinsi Banten, yaitu dengan menggunakan jalur prestasi akademik ya. Jadi di prestasi akademik ini pertama-tama kita harus menyiapkan berkas-berkas seperti ini ya. Ini untuk prestasi akademik ya. Kita langsung saja ke bagian browser ya. Di sini ini pilihan nomor 1 ya, ada ppdb.bantenprof.go.id. ini link resmi dari PPDB Provinsi Banten. Ini tampilannya ya. Kita akan membahas cara pendaftaran menggunakan jalur prestasi akademik ya, prestasi akademik, kemudian klik daftar ya. Di sini sama dengan proses pendaftaran jalur yang lainnya juga. Ini prosesnya itu nomor peserta, info peserta, kemudian pilih sekolah, cek ulang, dan selesai. Ceknya di sini ada pemberitahuan petunjuk pengisian, silahkan dibaca dan dipahami ya. Selanjutnya kita masukkan NISN ya sini, kemudian pilih sekolah asal dalam provinsi, kemudian jenis lulusan ada 2, kita pilih yang reguler, tahun lulus pilih yang 2024, kemudian masukkan kode keamanan. Selanjutnya kita pilih lanjutkan. Nah, di sini ada data asal sekolah, kemudian biodata siswa, itu sudah terisi otomatis dan tidak bisa dirubah ya. Ya, kita lanjut ke alamat siswa. Di sini saya akan contohkan alamat rumah saya. Oke, kalau sudah, kita pilih yang satelit, kemudian kita cari lokasi. Ya, di sini karena posisinya tidak sesuai dengan rumah saya akan menggunakan titik koordinat di sini ya. Titik koordinat di sini saya membutuhkan bantuan Google Map untuk mencari titik koordinatnya, dan tutorialnya atau cara mendapatkan titik koordinat menggunakan bantuan Google Map saya sudah mencantumkan video caranya itu di jalur zonasi ya, video tutorial jalur zonasi. Silahkan kalian lihat jika ingin tahu caranya. Di sini saya akan cepat saja untuk memasukkan titik koordinat yang saya sudah dapatkan. Saya sudah menyimpannya di sini, kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini titik koordinat rumah saya. Nah, ini contoh. Nah, ini posisinya sudah tepat di sini, posisi rumahnya. Ke data tambahan, nomor telepon, nama orang tua, kemudian domisili, dan juga nik siswa itu sudah otomatis ya. Selanjutnya di prestasi akademik dan akreditasi sekolah asal. Di sini di prestasi akademik, jika mempunyai prestasi akademik, kejuaraan apa, misalkan contoh juara 1 tingkat kabupaten, kemudian penyelenggaranya pemerintah daerah, ini silahkan diisi. Jika tidak mempunyai, ini bisa memilih tidak memiliki prestasi. Jadi nanti yang akan diinputkan atau dimasukkan hanya nilai rapot saja. Ini misalkan tidak memiliki prestasi seperti itu ya. Jadi nanti masukinnya nilai rapot saja. Saya akan mencontohkan memiliki prestasi, misalkan contoh juara 1 tingkat kabupaten ya, kemudian pemerintah daerah, kemudian
Kemudian nilai akreditasi sekolah asal ini dimasukkan nilainya ya. Contoh, nah di sini ada akreditasi sekolahnya itu A dengan nilai 91, berarti nilai yang dimasukkan itu yang 91 ini. Sini dimasukkan 91. Oke, tinggal kita masukkan mapel ya. Nilai yang diinput adalah nilai pengetahuan. Di sini ada infonya. Nilai rapot yang diinput adalah nilai pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan di rapot untuk 10 mapel ya. Ada agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan budaya, kemudian PJOK atau penjas, prakarya atau informatika. Jadi kalau misalkan ada prakarya, silakan masukkan prakarya. Kalau misalkan adanya informatika, silakan masukkan informatika. Kemudian untuk agama dan budi pekerti ini, misalkan yang dari MTS atau dari pesantren, silakan nilai-nilai yang agama itu digabungkan dan diambil rata-ratanya. Jadi digabungkan, misalkan ada 5 mapel, ada fikih atau apa gitu, itu silakan dijumlahkan nilai pengetahuannya, kemudian dibagi sesuai jumlah nilai agama tersebut, jadi dapat nilai rata-rata setiap semester ya. Contoh di sini saya akan masukkan nilai rata-rata semester. Proses penginputan nilai rapot ini saya percepat ya, supaya videonya lebih singkat. Ya, kalau misalkan sudah terisi semua, kita klik melanjutkan. Nah, di sini unggah berkas. Ini unggahan berkasnya yang harus diunggah. Berkas unggahan berkas Anda, formatnya JPG, JPG, PNG, PDF dengan ukuran maksimal itu 1 MB semua ya. Jadi silakan dikompres, misalkan ukurannya besar. Perhatian, seluruh dokumen yang diunggah harus asli dan dipindai atau di-scan dengan jelas dan terbaca. Jadi harus jelas dan terbaca ya. Selanjutnya kita pilih, di sini ada kartu keluarga. Ya, di sini ada kartu keluarga asli. Kemudian akte kelahiran asli. Kemudian ada ijazah asli atau SKL ya kalau misalkan belum ada. Kemudian pas foto 3x4 background merah. Selanjutnya ada tangkapan layar titik tempat tinggal ke titik satuan pendidikan. Nah, untuk cara tangkapan layar ini saya sudah buat videonya di jalur zonasi ya. Caranya silahkan kalian lihat di jalur zonasi untuk mendapatkan titik tangkapan titik layar tempat tinggal ke titik satuan pendidikannya. Ini tinggal dimasukkan. Kemudian nilai raport semester 7, ini semester 1, kemudian semester 2, ini untuk contoh saja, 3, 4, 5. Nah, di sini sertifikat piagam prestasi, karena saya tadi mencantumkan ada prestasi, itu berarti kita masukkan di sini. Kalau misalkan tidak ya tidak usah, karena di sini tidak ada tanda bintangnya, jadi tidak wajib ya. Karena saya tadi melampirkan, berarti saya akan masukkan. Contohnya ini surat keterangan akreditasi sekolah, yang ini ya contohnya ya, masukkan nilainya tadi itu. Oke, terus surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri. Ini kalau misalkan yang dari luar negeri ya, ini juga tidak wajib, jadi bisa dilewat saja. Kita lanjutkan.
di sini ke bagian proses pilih sekolah, pilih, karena di sini informasi Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah. Jadi misalkan mau memilih 2 sekolah, silahkan dimasukkan. Kasih contoh, akan ini sudah memasukkan 2 pilihan sekolah ya. Di sini juga ada radiusnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini cek ulang. Jadi bagian proses cek ulang ini kita harus mengecek ulang informasi atau data-data yang telah diinputkan atau dilampirkan. Sudah benar atau belum, sudah terbaca jelas atau belum. Kalau misalkan sudah dicek, sudah benar dan sesuai, silakan pilih setuju dengan pernyataan di atas. Oke, di sini proses selesai, berarti pendaftaran online sudah selesai. Tinggal kalian silakan cek secara berkala dan juga cetak bukti ajuan pendaftaran ini. Proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai, silakan melakukan cetak tanda bukti ajuan pendaftaran. Akan dicetak. Nah, di sini ada nomor peserta yang dikode verifikasi. Selanjutnya di sini juga ada bagian tanda tangan ya. Nah, di sini ada tanda tangan orang tua dan juga calon peserta didik yang terdaftar. Akan ditanda tangan. Setelah dicetak ditanda tangan dan juga disimpan. Disimpan ke folder 4 berkas-berkas yang tadi yang sudah disiapkan ya. Di sini tanda bukti pengajuan pendaftaran. Kemudian prosesnya sudah selesai, tinggal kalian silahkan cek secara berkala status pendaftaran kalian ya, dengan cara menggunakan nomor peserta. Bisa di copy, kemudian klik di sini untuk mengeceknya. Di sini data ajuan pendaftaran, kemudian jalurnya itu prestasi akademik, jenjang SMA, kemudian statusnya itu masih proses verifikasi. Silahkan dicek secara berkala sampai prosesnya sudah terverifikasi atau sudah diverifikasi. Jika statusnya dibatalkan dengan alasan pembatalannya, silahkan kalian bisa daftar kembali dari proses awal sampai selesai kembali ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial pendaftaran jalur prestasi akademik pada PPDB online tahun 2024-2025 di Provinsi Banten. Terima kasih.